sebelum kita memulai acara kita, kalau kata orang tua tak kenal maka kata sayang. Betul. Izinkan kami berdua memperkenalkan diri, saya Asitiar dan rekan saya. Saya Ruri Asyari, tapi kalau udah sayang jangan kebablasan ya, Tri. Betul, jangan nyaman ya. Posesif nanti. Bahaya ya. Tentunya kami berdua di sini akan memandu acara kita yang sangat spesial sampai dengan selesai. Dan juga izinkan saya untuk menyapa tamu kehormatan saya pada sore hari ini. Selamat datang dan selamat sore kepada Bapak Amam Sukriyanto selaku Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Amam. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak Amam dan juga teman-teman dari BRI. Kami juga mengucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu semua dan juga tidak lupa saya juga menyapa pemirsa yang menyaksikan secara online melalui live streaming di YouTube BRI dan juga Detikcom. Terima kasih atas antusiasme Anda semuanya. Betul, pokoknya Bapak dan Ibu yang sekarang lagi nonton online nih ya, terus wilayah Jabodetabek langsung saja datang ke JCC ya. Betul, karena ini hari terakhir loh. Banyak sekali diskon-diskon yang kece di bawah itu. Maka dari itu juga ada 500 total UMKM yang dipamerkan produknya di JCC ini. Dari seluruh Indonesia hadir di sini ya. Dan mereka kualitasnya nggak main-main, Krit. Benar. Kualitasnya kualitas ekspor. Itu sudah terpilih loh. Baik, sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya kembali menjelaskan mengenai acara UMKM Export Brilliantpreneur 2022. Tahun ini merupakan penyelenggaraan keempat nih Roria, penyelenggaraan keempat PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menggelar pameran UMKM Export Brilliantpreneur. Nah, pada penyelenggaraan tahun ini, BRI menargetkan lebih banyak pelaku UMKM yang siap memperluas pasar ke perdagangan internasional dong. Wow. Dan mendapat jaringan pembeli dari berbagai negara, sekaligus masuk ke rantai pasok global. Boleh dong Wow. kelas untuk BRI teman-teman. Ini artinya tidak hanya membimbing, tidak hanya membina, tapi juga menyediakan channel Itu untuk dia. bisa dijual ke pasar internasional. Berarti ini sebuah kesempatan atau peluang bagus buat kita-kita ini ya. Betul, ini kayak Anak-anak muda solusi. untuk memulai usaha gitu. Yes, ini kayak solusi dari A sampai Z yang diprakarsai oleh BRI. Kece banget. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, event Brilliantpreneur kali ini mengambil tema Bringing MSMEs Indonesia to the World. Nah, perwujudan tema ini telah dibuktikan BRI pada rangkaian acara Road to Brilliantpreneur 2022 di side event berupa mini showcase 26 UMKM terbaik selama perhelatan G20 kemarin tanggal 15 sampai 16 November 2022 di Apurva Kempinski, Bali, berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Begitu ya. Nah, pada tahun 2022 ini BRI melihat nih semangat pelaku UMKM di Indonesia meningkat pesat ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari animo UMKM untuk mengikuti Brilliantpreneur tahun ini lebih tinggi, Rory. Terdapat peningkatan yang sangat signifikan ya, bayangkan sebesar 126% dari tahun sebelumnya ya, dari segi jumlah UMKM pendaftar dan 113% dari asal kota yang berpartisipasi tersebut. Lalu sebanyak 1.189 UMKM binaan BRI dan 128 UMKM terpilih yang berasal dari komunitas, lembaga, dan kementerian terkait. UMKM favorite on social media. Sama-sama ternyata brand coklat. Apa tuh Bang Rory? Bedanya adalah ini adalah Coklatin Indonesia. Selamat Coklatin Indonesia. Mendapatkan 10 juta rupiah. Jadi ketika pemenang ini masing-masing mendapatkan 10 juta rupiah persembahan dari BRI. Tapi ternyata Coklatin Indonesia ini juga dari coklat dalam ya Mas. Dari coklat dalam juga. Oh bukan, beda ya. Beda. Oke, Coklatin Indonesia adalah dua brand yang berbeda dengan coklat dalam. Tapi sama-sama yang bergerak di komunitas coklat. Luar biasa loh. Betul sekali. Baik, selamat kepada pemenang terpilih di kategori UMKM Favorite on Social Media. Dan sekarang saatnya untuk kita berfoto bersama, yes? Kita berikan dulu dong plakat dan juga hadiahnya ya. Kembali lagi kami mohon kepada Bapak Amam. Silahkan Pak Amam. Kita akan memberikan lebih dahulu pada UMKM Favorite on Social Media. Betul teman-teman? Oke, betul. Kita akan mulai terlebih dahulu dari juara yang ketiga, ada Little Monkey. Selamat untuk Little Monkey, mendapatkan hadiah 10 juta rupiah.
Boleh dong aplausnya teman-teman untuk Little Monkey. Selamat buat Little Monkey mendapatkan 10 juta rupiah. Lumayan banget ini, banget-bangetan. lumayan banget. Bisa bikin modal baru dong. Yoi, bisa buat social media campaign lagi. Juara kedua adalah Aulian Kreasi. Aulian Kreasi, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Aulian Kreasi. Juga mendapatkan 10 juta rupiah. Kemudian juara pertama Coklatin Indonesia. Yuk, mari sama-sama kita coklatin Indonesia ya. Selamat untuk Coklatin Indonesia. Mendapatkan 10 juta rupiah persembahan dari BRI. Nah sekarang yuk kita beri hadiah untuk para pemenang kategori Best Expo. Kita mulai dari juara ketiga Best Expo, ada Luz Wood. Yang selamat untuk Luz Wood mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Boleh dong kita beri aplaus yang meriah untuk Luz Wood, Bapak Ibu. Oke, langsung kita menuju ke hadiah yang kedua atau juara kedua adalah Blankenheim. Selamat untuk Blankenheim mendapatkan hadiah 20 juta rupiah sebagai runner-up Best Expo. Oke, juara pertama Trit. Yes, juara pertama nih langsung saja. Coklat Dalam mendapatkan hadiah sebesar 30 juta rupiah. Terima kasih. Wow, seakan-akan aku yang mendapatkannya ya. Terima kasih gitu. Tuh, langsung difoto-foto. Tapi menariknya Bapak Ibu, ini yang juara satu dari kategori Best Expo dan juga UMKM Favorite on Social Media sama-sama brand coklat. Baik. Sekarang saatnya untuk kita berfoto bersama nih Bapak dan Ibu. Oke. Ini dengan adanya dua brand ini semoga coklat Indonesia semakin dikenal secara internasional bahwa kita produsen coklat berkualitas ya. Benar banget itu. Jadi kita nggak boleh kalah saing juga ya sama coklat-coklat dari luar negeri itu, ya kan? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih selamat sekali lagi untuk para pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Amang boleh stay dulu sebentar ya Pak ya. Masih ada beberapa kategori lagi yang akan kita bacakan nih Pak. Mohon maaf ya Pak, kesannya kayak nyetrap Pak, tapi enggak sebenarnya, jujur Pak. Terima kasih loh Pak. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke kategori pengusaha muda brilian. Pengusaha Muda Brilian atau PMB merupakan program akselerasi untuk para pengusaha muda di Indonesia sebagai program pengembangan sumber daya manusia yang unggul melalui inovasi dan pemanfaatan kemajuan teknologi sehingga UMKM di Indonesia dapat naik kelas dan memiliki kualitas daya saing yang tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat tayangan berikut ini. Oke, tayangannya lagi-lagi nanti akan kita tonton sama-sama di online aja ya. Betul, lebih seru lihat langsung aslinya. Benar-benar langsung aja kalau gitu Ya kan, ya. para pengusaha muda brilian. Daripada lihat videonya, kita lihat langsung aja orangnya ya. Mana Kita coba akan lihat. mulai langsung dari juara ketiga Trit. Siap-siap untuk pengusaha muda brilian. Selamat kepada Kakak Erwin Jogi Saputra dari UMKM PPU FF atau PAF. Silakan Kakak Saputra, Erwin Jogi Saputra. Bacanya PAF, betul ya? PAF, oke. Hadiahnya berapa Rory? Oh my god, hadiahnya 100 juta rupiah. 100 juta rupiah untuk juara ketiga. Oke, baru juara ketiga udah cepet deh. Itu dia. Oh my god. Oke, juara kedua langsung saja kita umumkan. Saya akan kasih clue sebentar bahwa beliau adalah perempuan dan bergerak di bidang kebutuhan baby. Selamat untuk Ibu Henti Niki Mawati dari Nana Baby Carrier. Selamat Ibu Henti Dimawati mendapatkan hadiah sebesar 150 juta rupiah. Selamat Ibu. Nanti dibagi tiga juga boleh kok Bu hadiahnya. Jangan malu-malu Bu. Oke, lanjut yang pertama Rory. Oke. Kalau ini kaitannya, aku kasih clue ya.
berkaitan, semoga nggak salah, dengan wastra. Selamat untuk Ibu Meli Indarto dari UMKM Kain. Selamat Ibu Meli Indarto mendapatkan hadiah sebesar 200 juta rupiah. Ini kain pakai D belakangnya, kain. Kain. Selamat sekali lagi untuk ketiga pemenang kita. Baik, kami juga akan menyampaikan selamat datang kepada Bapak Catur, Wakil Direktur BRI, Pak Catur. Di manakah Pak Catur? Bolehkah berdiri? Oke, hai Bapak. Selamat datang Bapak. Oke, Bapak Catur, terima kasih ya. Lagi ngeliat-liat booth Bapak yang lainnya gitu, nggak apa-apa. Langsung saja kita berikan hadiahnya ya dari Pak Amam ya. Juara ketiga Pak Amam, kita akan langsung memulai dari Kakak Erwin Jogi Saputra dari PAF. Oke. Silakan plakatnya teman-teman. Kakak Erwin berhasil mendapatkan 100 juta rupiah persembahan dari BRI. Wow. Oke. Ini kabelnya agak berbahaya, aku singkirin dulu aja ya. Kayaknya bagi saya juga terlalu panjang sepertinya. Oke, Erwin Jogi Saputra dari UMKM PAF, selamat 100 juta rupiah, semoga bisa menjadi tambahan entah itu modal atau untuk pengembangan usaha atau untuk membeli mesin, ya kan? Selamat sekali lagi untuk PAF. Baik, selanjutnya juara kedua Ibu Henti Nikimawati dari UMKM Nana Baby Career. Ini penting banget, sekarang orang udah mulai liburan lagi, udah Itu mulai banget. jalan-jalan lagi, jadi baby career menjadi penting banget Ya nih. iya dong, kalau sampai nggak dibawa atau kelupaan pusing kepala mama ya kan, nggak mungkin digendong 24 jam kakak. Encok dong kamu nanti ya. Encok, iya. Ibu Henti mendapatkan 150 juta rupiah. Juara pertama tentu saja Ibu Meli Indarto, UMKM Kain, mendapatkan hadiah 200 juta rupiah. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu yuk. Ya, silakan Bapak Amam. Boleh dong kita beri aplaus yang meriah untuk pengusaha muda brilian kita. Yes. Saatnya kita mengabadikan momen kita yang sangat spesial hari ini. 1, 2, 3. Oke, selamat sekali lagi. Mohon Pak Amam untuk tetap di atas panggung Pak, karena masih ada satu kategori lagi dan juga untuk ketiga pemenang mohon tunggu di sebelah kiri panggung Bapak Ibu. Tunggu dulu di kiri panggung boleh? Tunggu dulu di kiri panggung. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke kategori UMKM Award Brilliant Planner berikutnya, yaitu kategori SMSI Lifetime Achievement. Kategori ini tercipta dalam rangka meningkatkan awareness dan juga sebagai bentuk apresiasi BRI kepada nasabah yang memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Nasabah yang dipilih ini menggunakan produk dan layanan BRI secara optimal, minimal 15 tahun dan juga pertumbuhan yang baik dalam pinjaman di BRI. Oke, kalau saya ke depan dulu ya. Kamu udah lama jadi nasabah BRI? Dari lahir. Dari lahir. Waduh. Mengikuti Bapak Ibu Kamu Forever Achievement Award berarti ya. Turun ya kan, diwarisi biasa seperti itu. Teman-teman BRI, Asri Tiar sejak lahir jadi nasabah BRI. Jangan nonton dicari tahu lagi isinya berapa. Oke, kita akan langsung mengumumkan SME's Lifetime Achievement Award ini adalah nasabah-nasabah loyal dari BRI yang minimal 15 tahun nabung dan juga bekerja sama dengan BRI. Luar biasa loyalitasnya. Langsung saja kita umumkan ya. Juara ketiga, Bapak Melkianus Lubalu dari kantor cabang BRI YK Bubak Regional Office dan Pasar yang telah bersama dengan BRI selama 30 tahun. Wow, 30 tahun. Dan pemenang berhak mendapatkan saham BRI senilai 30 juta. Wah, ini saham BRI aku juga koleksi karena naik terus harganya. Itu dia. Dividennya juga sangat menggiurkan. Ri. Sangat.
jadi jangan langsung diambil ya, ditanam aja dulu. Ditanam aja dulu. Ini adalah core stock, investasi jangka panjang. Itu dia, bukan jangka pendek ya. Nggak Bukan. boleh. Jadi jangan 2 bulan sudah ambil jangka Karena aku yakin potensinya akan terus naik untuk saham BRI ya. Setuju. Langsung saja kita akan ke juara kedua. Ada Bapak Dewa Putu Edi Putra dari kantor cabang BRI Parigi Regional Office Manado yang telah tumbuh berkembang bersama BRI selama 42 tahun. 42 tahun Bapak, selamat sekali lagi untuk Bapak Dewa Putu Edi Putra ini membuktikan Jangan-jangan tunggu Pak, umurnya berapa Pak? Umur 40 tahun. Berarti sejak dari kandungan udah jadi nasabah BRI. Generasi kedua, luar biasa. Terima kasih Pak, selamat sekali lagi. Jadi dari orang tuanya udah jadi Itu tadi nasabah aku BRI. bilang dari generasi ke generasi Pak, ya kan? Baik, lanjut langsung yang pertama. Juara pertama adalah Bapak Toto Sukistianto dari kantor cabang BRI Ungaran Regional Office Semarang yang telah bersama dengan BRI 31 tahun. Anda akan mendapatkan hadiah 50 juta rupiah, sementara tadi Pak Dewa Putu Edi Putra mendapatkan hadiah 40 juta rupiah. Ini judulnya tau gak Pak? Bang Bingung, kita nabung dari kecil Bung gitu ya kan? Buktikan ya kan? Bapak Toto nabung dari kecil ya Pak ya. Jadi seperti ini, dari muda, sejak muda sudah tahu yang namanya berhemat. Betul, dan juga berinvestasi dan melakukan bisnis bersama dengan BRI. Karena BRI merupakan bank yang sangat concern dan peduli kepada UMKM kita. Betul sekali. Kami Baik. persilakan Pak Amang untuk memberikan hadiah pada SMEs Lifetime Achievement Award. Kita akan mulai terlebih dahulu dari juara ketiga, Bapak Melkianus Lubalu dari kantor cabang BRI YK Bubak Regional Office Denpasar. Terima kasih Pak atas kepercayaannya kepada BRI selama ini dan juga kepada loyalitas serta congrats untuk pencapaiannya. Yes, selanjutnya selamat kepada Bapak Dewa Putu Edi Putra. Bapak Dewa Putu Edi Putra yang telah tumbuh berkembang bersama dengan BRI selama 42 tahun. Dan beliau adalah generasi kedua, artinya dari orang tua sudah menjadi nasabah dan juga mitra dari BRI. Itu dia. Dan Bapak Dewa Putu Edi Putra berhak mendapatkan saham BRI senilai 40 juta. Lumayan banget ini. Iya dong. Kamu dapat berapa lot itu? Selamat, kemudian juara pertama Pak Toto Sukistianto dari kantor cabang BRI Ungaran Regional Office Semarang yang telah bersama dengan BRI 31 tahun. Selamat sekali lagi untuk ketiga pemenang kita. Catherine, aku Ya. tadi diminta untuk mengundang RM atau Relationship Manager dari masing-masing nasabah ini. RM teman-teman boleh maju ke depan. Dipersilakan untuk maju ke depan. Untuk Selamat maju ke ya depan. untuk teman-teman RM, ini nasabahnya mendapatkan penghargaan SMEs Lifetime Achievement Award. Ada RM tentu saja dari Regional Office Denpasar, RM Regional Office Manado, dan juga RM Regional Office Semarang. Oke, saatnya untuk kita berfoto bersama nih ya, para pemenang dan juga bersama dengan para RM masing-masing. Ya, di daerahnya masing-masing. Betul, RM ini juga perannya penting banget karena dia adalah representasi dari sebuah institusi atau sebuah perusahaan. Artinya kalau kita percaya pada RM-nya, artinya kita juga percaya pada perusahaannya. Betul sekali. Oke. RM yang baik tentu saja yang proaktif, yang memberikan informasi yang akurat, terbaru agar investasi dan juga bisnis dari nasabah bisa berkembang dengan pesat. Pasti nih komunikasinya dua arah sangat lancar ya. Lancar banget ya kan? Iya dong. 1, 2, 3, cheese! Oke, selamat sekali lagi untuk para pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, kami akan mengundang Bapak Ibu untuk stay di atas panggung. Tunggu belum. teman-teman RM, bentar. Teman-teman Kita RM undang ikutan semua ya? pemenang balik lagi ke atas panggung dong. Kita foto bareng-bareng rame-rame. Dari awal kategori yang tadi. Dari awal kategori 6 kategori pertama tadi sampai pengusaha muda brilian kita undang ke atas panggung yuk bareng-bareng.
turun Satu level. level di bawah bisa agar kita muat semuanya ya. Karena banyak sekali nih para pemenangnya. Betul, dan tadi ya, juara dari SME's Lifetime Achievement Award akan masing-masing mendapatkan hadiah tambahan Inspira Trip. Inspiratif ya. Luar biasa. Yuk, pemenang lagi yang tadi sudah mendapatkan hadiah. Ada coklat dalam, ada coklat Indonesia, ada puff, ada kain. Kita akan berfoto bersama. Oke, sabar aja, tenang aja teman-teman. Gak usah keburu-buru, Santai aja. santai Nikmati aja. foto-foto ini Nanti ya. kesandung bahaya ya. Oke. Bapak Ibu, yuk kita beri aplaus yang meriah untuk para pemenang Brilliantpreneur 2022. Kita berikan energi positif kita kepada mereka. Yeay. Oke, foto bersama sekali lagi ya. Sekali lagi yang terakhir. 3, 2, 1. Mohon buka masker terlebih dahulu. Tunggu, masih ada yang pakai masker. Boleh nggak buka masker sebentar aja buat foto aja? Buat foto aja sebentar ya. Kurang mepet nih kayaknya, kurang rapat. Boleh geser ke kanan ke kiri teman-teman. Yuk, geser ke kanan ke kiri. Bapak, Maiki boleh geser ke kiri Anda Pak. Nah, rapetin dulu ya. Pokoknya biar keren nih nanti Betul di dong, post betul. di social media. Oke, siap semuanya? Kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1. Aplaus yang meriah untuk para penerima penghargaan. Yeay, selamat sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Bapak Catur Budi Harto beserta Ibu tadi saya lihat hadir bersama kita. Yang terhormat tentunya para UMKM peserta Brilliantpreneur tahun 2022 yang sangat berbahagia tentunya. Kemudian yang saya hormati juga para finalis dan juara pengusaha muda brilian tahun 2022. Dan tentunya yang kami hormati juga para pemenang Lifetime Achievement Award untuk SME Business BRI, nasabah-nasabah kami yang tadi disebutkan ada yang bahkan sampai 42 tahun telah berhubungan bisnis dengan BRI. Kemudian tak lupa juga saya sapa para Regional Head, Regional CEO Bank Rakyat Indonesia, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang menyaksikan melalui YouTube. Kemudian para Division Head di Direktorat Small and Medium Enterprise BRI, seluruh insan brilian yang hadir pada sore hari ini, dan tentunya juga kawan-kawan dari media yang hadir dan meliput kegiatan ini, serta seluruh masyarakat yang berada di JHCC menyaksikan acara Brilliantpreneur 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, tentu kita panjatkan terus puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat dan berkah kepada kita semua, sehingga kegiatan UMKM ekspor Brilliantpreneur 2022 ini dapat terlaksana dengan baik, dan pada sore hari ini kita bersama akan mengikuti acara closing ceremony UMKM ekspor Brilliantpreneur 2022. Hadirin yang terhormati,
thank you banget udah bisa kepilih jadi juara, dan selama mengisi PMB ini banyak banget benefit yang kita dapetin, dari peningkatan penjualan sampai kita bisa ngebenerin beberapa loopholes yang ada masalah di perusahaan kita bisa kayak belajar banyak banget sih di acara PMB itu. Mungkin saya juga mau ngajakin teman-teman yang lain, PMB yang lain buat join PMB tahun berikutnya. Soalnya sangat membantu banget. Itu aja. Produknya apa sih, Mas? Produknya premium healthy snack puff. Apa tuh? Jadi itu kita punya 2, puff super soon sama puff wonder grain, yang dibuat di kota Bandung. Fungsinya apa itu? Puff itu apa? Bandung. Produknya seperti apa ini, Pak? Kayak Cheetos tapi versi healthy. Jadi kita full dipanggang bukan digoreng. Itu cuma makanan. Snack ya. Snack ya? Snack sehat yang kalorinya cuma 100 kalori per pack. Untuk penjualannya sendiri, kantornya di mana ini? Kalau kita di Bandung, Indonesia, tapi kita udah menjual Bali, Jakarta, Surabaya. Kita udah dapat distributor juga di Bali. Dan kita juga jualan di e-commerce kita. Selain online itu di mana aja untuk pemasarannya? Pemasaran online kita Tokopedia, Shopee, Udah ada ya? e-commerce lainnya. Instagram juga WA juga kita pakai semua. Untuk di Jakarta ada cabang? Jakarta kita udah masuk ke toko-toko seperti Grand Lucky, Bowel, dan beberapa toko lain. Bukan, kita harus snack. Ini dari tahun berapa ya? 2016. Kami juga siap untuk melakukan Kita ikutin aja sih yang mereka ini ajarin ke kita pelajari dengan baik dan kita terapin bisnisnya tapi juga mampu bersaing di pasar Ya, global. harapan ke depannya dengan mana? harapan kedepannya kita bisa memperbaiki kuantiti ekspor sama di lokal juga kita distribusinya lebih kuat lagi di depannya. Produknya sendiri ada berapa macam? Buat saat ini ada 7 rasa. Apa rasa? Sebenarnya super soup yang tadi saya bilang itu ada 5 rasa, wonder grain itu ada 2 rasa. Sebagai penutup, Sudah diekspor? Sudah diekspor ke Australia. Dan kita lagi ini juga lagi business matching sama Korea juga. Semoga bisa ekspor awal tahun depan. Ini usaha muda ya dilihat. Ini berdiri udah berapa tahun? 2016. Berarti udah waktu di Indonesia. Makasih ya Mas ya. Luar biasa. Ya, ya. Halo, selamat sore. Saya Meli Darto, pemenang pengusaha muda pilihan 2022 dari Jabodetabek. Selamat. Terima kasih. Ya, bagaimana proses Mbak Melinda ya? Meli ya, untuk ikut sampai menjadi juara 1 ini? Dimulai dengan start kick off ya di bulan Agustus. Dari bulan Agustus sampai sekarang kita rutin mendapatkan session untuk mentoring dari para mentor, dari para business owner, mentor juga. Jadi kita benar-benar untuk akselerasi bisnisnya kami untuk bisa naik kelas, untuk bisa mendapat semacam SOP-nya gitu ya untuk UMKM bisa naik kelas. Jadi sampai saat ini kita sudah melalui berbagai macam proses mengerjakan tugas, presentasi, progres sampai hasilnya seperti ini. Sudah berapa lama menekuni bisnis ya? Kalau untuk kain sendiri sebagai komunitas yang gabung antara petani, sentra, pedagang, pembatik itu di 2015. Tapi kita berdiri sebagai usaha, sebagai perusahaan itu di 2017. Kita produksi kain tenun TBM, batik tulis, batik cat, dan kita juga memberdayakan para petani sentra di Pasuruan untuk menghasilkan benang sentra. Jadi berasal dari Pasuruan. Betul, asli Pasuruan. Tinggalnya di sana. Kalau untuk tinggal di sana, tapi sekarang setelah menikah saya dapat suami orang Jakarta, jadi aku sini sini Granberry aja karena 100% produksi masih di sana. Untuk produknya sendiri sudah berada di mana saja? Kalau untuk di Indonesia, ya kita ada di sana, ada di Anchor dari SCG. Kalau untuk di luar negeri, kita sistemnya B2B, jadi brand luar negeri bisa membeli produk kita dijual dengan brandnya mereka gitu. Dan itu adalah buyer dari Singapura, Jepang, Amerika, Australia gitu. Untuk bicara harga sendiri
tips dan triknya untuk menjadi juara apa nih? Mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh para mentor, karena memang tugas itu bukan cuma sekedar tertulis, bukan cuma lisan, tapi itu benar-benar impactful buat usaha kita. Jadi selama 3 bulan mengikuti mentoring PMB ini, omset kalian juga meningkat sampai 2 kali lipat. Kami juga mendapatkan banyak channel dari advisor yang dipilih selama mentoring gitu. Kita dibukakan channel yang dibukakan networking untuk bisa mendapatkan deal, potential deal dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah leading ya di bidangnya masing-masing. Soalnya ada berapa orang karyawan? Karyawan saat ini sekitar 25 orang yang in-house, tapi untuk outsource mungkin sekitar angka 50 orang. Jadi Brilliant Planner ini betul-betul sangat bermanfaat ya, Bu ya? Sangat bermanfaat, impactful sekali untuk bisnis kami. Oke, terima kasih Bu. Dari segi omset, branding, networking, dan kedepannya misalkan kita mau masuk ke sales channel tertentu, Kasih itu akses ya? bisa diakses, di boosting banget, di booster banget. Iya, terima kasih. Target dan harapan untuk tahun 2023 seperti apa? Untuk kalian atau untuk PMB? Dua-duanya. Oke, untuk kalian sendiri semoga kami bisa menjalankan potensial deal yang kami sudah presentasikan dalam master plan kami pada presentasi pada hari ini. Semoga bisa kita report back ke jajaran BRI bahwa ini successful project begitu untuk kalian. Dan untuk acara pengusaha muda Brilliant, semoga tahun depan semakin keren lagi, mentor-mentornya mungkin bisa lebih impactful lagi yang diundang, dan seperti yang dibilang tadi kita mengharap ke sustainability. Semoga mentor-mentor yang dipilih, para judgesnya itu adalah memang orang-orang yang sudah bergerak atau concern dengan sustainability atau sustainable lifestyle. Di pasar Indonesia dan juga mancanegara, ya warnanya nggak bisa. Ini usaha sendiri atau keluarga atau bagaimana? Saya merintis sendiri usaha ini sejak tahun 2015 dan mulai disesumasi 2017. Soalnya kebutuhan untuk menggendong anak sendiri yang saya kembangkan menjadi produk yang saat ini saya jual, produk yang developnya sekitar 2 tahun, saya dari home industry menjadi mass product dan produk konveksi. Kami menjual kita secara online dan juga ada 15 offline store, 2 distributor kami di Malaysia, dan juga beberapa klinik kesehatan yang bekerja sama dengan kita untuk mensupport gendongan bayi itu bayi doang. Hanya gendongan bayi atau ada yang lain? Gendongan bayi aja. Gendongan bayi. Di Jogja ya? Di Jogja. Di Sleman, Gancah Harjo, Sidoarjo, Godian. Di Jakarta sendiri ada cabangnya nggak? Belum ada Bapak, Bapak berminat. Siap. Siap. Saya udah siapkan tempat tuh. Ikut sertaan di acara ini seperti apa prosesnya? Awalnya saya ingin dapat ilmunya Pak, jadi karena memang Nana Baby Carrier ini minim keilmuan dan minim privilege untuk mendapatkan kesempatannya, jadi saya memutuskan untuk mengikuti program PMB ini guna mendapatkan ilmu yang penting untuk saya sendiri dan juga tim Nana Baby Carrier ke depannya untuk mendevelop perusahaan kami supaya bisa bertumbuh dengan baik tahun 2023 dan selanjutnya. Sehingga di program PMB ini saya benar-benar belajar bagaimana cara mengelola bisnis dan impactnya luar biasa untuk Nana Baby Carrier. Kalau hadiahnya sih saya nggak mikirin, tapi alhamdulillah dapat ya. Sampai saat ini sudah ada 50 orang in-house dan sedang develop di luar perusahaan 20. Kedepannya nanti ada produk baru lagi nggak? Ya baik, untuk kedepannya kami akan rilis beberapa produk yang memang sesuai dengan permintaan marketnya Nana Baby Carrier, sudah riset sehingga nanti ketika produknya launching sudah siap untuk diberi. Apa bocorannya? Produk apa yang Bocoran di produk baru? Oh, gendong anak tetap gendong anak juga? Iya. Oh, cuman ini beda model gitu Beda ya? model dan beda harga. Sejak kapan ya? Kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu, di 2018 ya. Saat itu awal-awal kami merancang dan saat terjadi pandemi kami mulai mendistribusikan secara online dan ternyata diterima masyarakat Indonesia dengan baik karena mungkin peminat tempe sangat banyak di Indonesia saat ini. Seperti itu. Karyawannya ada berapa? Untuk saat ini karyawan kami kurang lebih di 30 orang. Jadi kami juga terutama fokus kami adalah istilahnya melestarikan budaya Indonesia, khususnya produsen-produsen petani lokal untuk kami budidayakan, kami bantu, kami bersama
untuk memproduksi seperti itu. Bahan-bahannya itu berasal dari mana? Di Jogja sendiri Dari apa dari? Yogyakarta. Oh, dari Jogja sendiri. Untuk produknya sendiri ada berapa macam? Kita ada lima Lima varian rasa. Kebetulan rasa yang pertama adalah truffle, dan yang kedua adalah mala, itu spicy, dan ketiga honey butter, dan keempat ada Himalayan salt dan basil, dan terakhir adalah black sesame atau wijen hitam. Dengan harga berapa itu, Mas? Untuk retail price kami di harga 28.000. Bisa didapat di beberapa store seperti di Grand Lucky, lalu di Market City yang ada di Jakarta. Kalau di Bali kita ada di Pepito seperti itu. Untuk online sendiri? Untuk online sendiri kami memasarkan secara marketplace seperti Tokopedia dan juga Shopee. Akun resmi kami di arva.indonesia. Nah, harapan ke depannya dengan kemenangan ini seperti apa? Harapannya dengan Top Deals kali ini kami bisa menjamah untuk pasar global, memajukan UMKM yang ada di Indonesia khususnya, dan dalam hal ini semoga kami bisa UMKM naik kelas dan kami bisa melakukan ekspor ke beberapa negara yang kemarin juga kami lakukan bisnis matching sebelumnya yang difasilitasi oleh BRI Brilliant Planner. Kami sangat berterima kasih atas fasilitas yang ada. Jenis usahanya? Oke. Halo pemirsa, ini nama saya Abdul Zarambe. Di sini usaha Bepa Kopi yang warehouse-nya ini ada di Jakarta Selatan. Jadi Bepa Kopi ini kopi Nusantara dan kualitas sendiri untuk konsumen maupun untuk bisnis to bisnisnya ini adalah kualitas export quality, yang mana artinya specialty ya, hanya yang terbaik yang dipilih. Dan beberapa dari varian kami sudah ada sertifikat organiknya ISAC dan EU. Jadi untuk ekspor spesifikasi untuk Eropa dan negara Barat itu udah bisa masuk seperti itu. Itu cerita singkatnya untuk perkenalan diri saya dan juga usaha saya bersama kawan-kawan saya. Dimulai tahun berapa? Untuk awalnya ini usaha dimulai tahun 2018 akhir. Jadi itu basic idea dasarnya tahun 2018 akhir, lalu di settlement-nya itu di tahun 2019 awal. Alasan pemilihan kopi? Kenapa? Alasan pemilihan kopi? Jadi pemilihan kopi di sini sebenarnya semua varian di Nusantara nanti insya Allah akan kita masukkan. Jadi memang model bisnisnya ini farmer to customer konsep dan mengutamakan kesejahteraan petani seperti itu. Jadi untuk rangka distribusi singkat dari petani terus ke Bepa Kopi langsung diturunkan ke customer seperti itu. Untuk kenapa ini disebut dinamakan Bepa Kopi? Ada tak ininya sejarah? Oke, that's a good question. Iya. Jadi salah satu sahabat aku ini orang Aceh asli. Sedangkan kalau aku orang Tapanuli Selatan atau Medan. Jadi Bepa Kopi ini bahasa Aceh dari dua kata. Yang pertama Bepah itu artinya perfect atau pas. Sedangkan kalau kopi itu artinya kopi. Jadi bisa dibilang Bepa Kopi ini adalah kopi yang pas, atau bahasa Inggrisnya the perfect coffee. Seperti itu. Untuk di usahanya ini alhamdulillah sudah berjalan, sekarang masuk tahun keempat. Sudah masuk tahun keempat. Untuk acara ini sendiri udah berapa kali mengikuti event ini? Kalau event-event pameran secara keseluruhan alhamdulillah selama 4 tahun terakhir ini udah lebih dari sekitar 7 ya. Itu termasuk offline maupun online. Dan kalau untuk event yang dari BRI Brilliant Planner ini sudah yang ke-2 atau ke-3 kali. Berarti ini yang pertama kali menang? Kalau untuk pertama kali menang sih, untuk di Brilliant Planner mungkin iya. Tapi kalau untuk yang lainnya alhamdulillah menang terus. Oh mantap. Karena ikut bisnis dari kedutaan Inggris juga, Tech Impact sama yang di Korea, Next Race itu juga pernah, itu paling baru Next Race ya, tahun 2021 sama Hannover Messe, yang itu acara Indonesia Go 4.0 sama Bapak Jokowi. Nah, itu Bepa Kopi mewakili untuk usaha kopi di Hannover. Untuk pemasaran sendiri? Yang untuk Hannover tahun 2021 sekitar Ada buka kedai kopi nggak? Kalau untuk kedai kopi, nah uniknya di sini. Besok aku sama kawan-kawan aku dulu dibangun itu dari hulunya dulu. Jadi awalnya basicnya supplier. Dan insya Allah untuk coffee shop nanti akan dibangun dan sudah siap untuk dicoba oleh khalayak
itu insya Allah tahun depan. Seperti itu. Jadi lagi development. Boleh diundang ya kalau launching. Oh boleh banget, stay tune terus di IG Bapak Kopi aja ya. Ya, sip. Di daerah Jakarta Timur dan Bandung. Oh, Jakarta Timur tempat saya dong. Langsung follow IG. Iya, mantap. Kalau Jakarta Timur, jujur aku nih termasuk yang buruk buat ngafal spesifik wilayah di mana, tapi mungkin Jakarta Timur ya. Tapi telepon saya aja. Kontak admin Bapak Kopi aja, customer-nya anget-anget kok, kita ngelayanin kayak kopi. Kalau untuk total staff itu sekitar ada 50. Tapi kalau untuk tim inti sekarang ada 7. Tapi kalau untuk gabungan ya, tim inti sama staff itu ada 50. Harapan ke depan. Untuk pemasarannya ada di mana aja? Nah, di sini uniknya multiple owners. Jadi aku salah satu co-founder ya. Dan kalau untuk ownernya totalnya ada 7 pendiri. Bisa tolong disebut. Oke, yang pertama ada Mas Maulana Wiga, ada Muhammad Naufalan Negara, ada Fani Kurniazi, lalu ada juga Alsyaga, dan juga di sini ada juga Muhammad Fasul Amal sama Mbak Fani Kurniazi. Untuk pemasaran 7 ya. 7. Untuk pemasaran sendiri di mana aja, Mas? Untuk pemasaran sendiri ada di mana saja? Kalau untuk pemasaran kita kalau dari offline store alhamdulillah belum ada. Tetap disyukuri alhamdulillah ya. Tapi lebih kencangnya kami di online, Tokopedia, Shopee, Grab. Jangan lupa klik smartphone itu order ya. Untuk harga, Range harga. Range harga punya budget 50.000 aja udah bisa harganya. Floor price-nya 39. Kalau untuk harga yang premium non-bulaknya itu sekitar 56.000 untuk ukuran 100 gram. Saya dari Jogja, dari Sleman, Jogja, Wedong Martani alamatnya di Jakarta, di Jogja Utara sebetulnya daerahnya. Jadi produk saya ini sepatu kulit, handmade, full kulit. Jadi yang membedakannya itu dengan brand lokal yang lainnya, pertama itu lining di dalamnya itu juga saya dari kulit. Jadi terus yang kedua ada sizingnya dari size 34 sampai size 48. Jadi lokal biasanya kan kesulitan tuh untuk size besar. Itu saya punya. Lalu banyak color warna-warna untuk kulitnya, pilihan warnanya itu bisa yang saat ini saya ada sampai 45 warna. Gitu. Jadi pengerjaannya masih full handmade. Belum ada yang saya subkan ke pabrik. Nah, awal dari mulai produksi ini bisa dari mana? Idenya dari mana? Kebetulan saya tidak sendiri, saya punya tim. Tim saya memang punya experience di bidang sepatu udah lebih dari 25 tahun. Jadi keresahan kami adalah perajin-perajin handmade itu tadi. Kalau dapat order dari brand-brand besar yang sudah ada di mall-mall itu, pembayaran temponya terlalu lama. Jadi mereka dapat uangnya itu lama gitu. Nah, dari situ keresahannya kita coba yuk, tim saya punya polanya, kita gandeng perajinnya. Saya akan gaji mereka per mingguan waktu itu awalnya, dari mulai mingguan sampai akhirnya sekarang sudah bulanan. Jadi ibaratnya mereka sekarang udah lebih sejahtera lah pegang uang gitu loh. Itu keresahan awalnya. Lalu yang kedua, kulit. Dan kulit ini banyak banget kan materialnya ada di Indonesia. Tapi kenapa jarang tidak menjadi pilihan yang menarik gitu loh untuk orang Indonesia sendiri, karena biasanya terkenalnya sakit, old fashion gitu ya, nggak nyamannya gitu kan, dan warnanya itu aja. Itu sebabnya itu juga yang saya mau menampilkan bahwa keutamaan saya dan tim saya bikin sepatu ini adalah harus nyaman gitu, harus nyaman dulu dan ada garansinya, sehingga saya bisa membuktikan bahwa saya punya perajin. Saya bukan makron yang pesen di pabrik kalau saya jual, enggak. Jadi saya punya perajinnya. Kalau misalnya ada lemnya lepas atau jahitannya lepas, itu masih bisa diperbaiki di tempat saya. Pembelian online saya memang awalnya, tapi walaupun online saya tetap mengedepankan bahwa kenyamanan, kepuasan konsumen itu nomor satu. Jadi buat apa saya mempersulit konsumen harus beli, tapi saya kalau misalnya dia nggak nyaman nggak bisa retur. Jadi dari awal dari 2016 kalau beli di saya masih bisa diretur gitu. Jadi orang harus sampai fit size dia pakai. Maksud saya kayak kalau dia pakai nyaman baru dia bisa ngomong ke orang-orang ya. Sebab kalau beli nggak nyaman akhirnya nggak kepake gitu. Salah satunya kenapa strategi marketing saya itu orangnya itu harus nyaman dulu, pakai dulu.
benchmark harganya berapa? Kalau ukurannya saja itu harganya sama aja untuk setiap serinya. Kalau serinya itu saya punya 32 seri sekarang. 70%-nya memang perempuan, 10%-nya unisex, sisanya memang laki-laki. Kalau yang harganya range-nya dari 700, paling tingginya 2,2. Untuk kulitnya sendiri bahan bakunya dari mana? Hampir 90% bahan baku ini saya sudah punya TKDN-nya. Kandungan dalam negerinya itu di atas 80%. Hanya satu saja material saya tidak pakai yang lokal karena memang kualitas lokalnya masih belum masuk kalau di standar saya. Malah saya sering banyak dapat isu. Tapi saya coba kejar sama vendor material itu untuk bisa membuat sekelas yang dari Italia. Namanya Leatherwell. Itu di sini nggak ada. Bukan yang ini, itu kayak penyambung antara bagian atas sama di bagian bawah, itu namanya leatherwell. Tapi sisanya semuanya itu dari Indonesia. Untuk produksi sepatu kulit aja Bu ya? Kebetulan saat ini memang konsen saya sama tim saya memang hanya untuk di sepatu kulit aja. Untuk pemasarannya sendiri sudah di mana saja? Kalau di Indonesia sudah semuanya, alhamdulillah. Di luar negeri sudah ada beberapa negara juga. Saya juga ada ekspor juga di Nusantara Fashion Mall, ada di Malaysia. Baru aja kerjasama dengan Kementerian Perdagangan kemarin di JFW ya, Jakarta Fashion Week itu. Ya, saya salah satu yang ikut tanda tangan di depan Pak Menteri waktu itu. Ya. Harapan ke depan dengan ikutnya pameran ini. Oke, harapan ke depannya semakin kalau saya tetap maunya itu orang Indonesia pakai barang Indonesia. Jadi harapan saya nggak muluk-muluk. Sebenarnya saya nggak tertarik untuk, bukan menjadi fokus utama saya bahwa saya harus memasarkan di luar. Tapi orang kita sendiri akan, harapan saya nggak muluk-muluk. Sebenarnya saya nggak tertarik untuk, bukan menjadi fokus utama saya bahwa saya harus memasarkan di luar. Tapi orang kita sendiri akan mau pakai barang kita kalau kita sudah dijual di luar. Strategi itulah yang harusnya akhirnya saya terpaksa pakai, bahwa saya harus ekspor dulu supaya orang Indonesia mau beli gitu loh. Tapi harapan saya maunya orang Indonesia memberikan kesempatan bagi produk-produk lokal yang saat ini sudah mulai berbenah diri, dan kami bertanggung jawab gitu loh, memberikan hasil produk yang tidak kalah dengan brand yang selama ini sudah pernah masuk di Indonesia. Sejarah nama dari Kiwa Sauce ini bagaimana? Kiwa itu kalau di bahasa Jawa kiwo, artinya kiri. Kenapa kiri? Karena kiri itu saya pengen bahwa sebelah kiri itu ada, keberadaannya ada sebagai pelengkap, sebagai penyeimbang, sebagai salah satu alternatif pilihan untuk alas kaki di Indonesia. Mitos nggak sih katanya kalau nyobain sepatu tuh harus yang kanan? Nggak juga. Cuma lebih enak aja kan, orang otomatis aja apa-apa kan kanan dulu. Jadi karena dia duluan mengedepankan kanan dulu, berarti terbiasanya kanan. Iya. Tapi memang biasanya hampir 80% kaki sebelah kanan itu memang sedikit lebih besar daripada kaki sebelah kiri. Ya, jadi kenapa dia mau kanan dulu? Karena kalau kanannya sudah pas, kirinya pasti akan aman. Iya, 80%. Omsetnya berapa, Bu? Untuk sebulan? Omset per bulannya sekitar 150 sampai range-nya 150 180 gitu. Ibu Kisaran berapa, Bu, harga? Tadi 700 sampai 2,2. Ini mengikuti event ini udah berapa kali? Kalau yang BRI Trainer ini baru satu kali ini. Lolos ya. Bu, ini masyarakat Indonesia kan kalau pakai sepatu kan nggak terlalu mahal. Iya. Nggak bikin yang agak-agak ekonomi. Di bawah harga standar lah. Ya, itu sudah banyak sekali. Teman-teman saya yang dari Cibaduyut, dari Magetan itu sudah banyak sekali. Itu sebabnya saya keluar. Itu tadi karena banyakan akhirnya dengan harga yang sangat minim, materialnya akhirnya kurang bagus, rasanya di kaki tidak nyaman. Akhirnya sepatu kulit kita Indonesia itu tidak dipercaya, tidak menarik. Jadi ini mau saya dobrak dulu bahwa sepatu kulit Indonesia itu nyaman, menarik, tapi harus rogoh kocek lebih dalam. Berarti benar materialnya. Berarti benar kata pepatah ya, semakin mahal semakin bagus. Duit mengenal barang. Terima kasih Bunda. Bu, bisa diceritakan sedikit tentang produk wedang banteng ini, Bu? Kami memproduksi
wedang rempah bareng ini yang terbuat dari 9 macam rempah-rempah untuk pemanisnya plus gula batu. Kami juga memproduksi teh rempahnya yang sudah dikemas dengan kemasan tea-bag. Seperti itu. Kalau ini rempah originalnya yang terkenal dengan ungu spesial dari Banyumas. Spesialnya itu apa tuh? Spesialnya kami ini memproduksi ini dengan bahan yang sangat berkualitas, prosesnya sangat bersih dan higienis, dengan finishing oven hingga terhindar dari bakteri dan jamur. Seperti itu. Jadi rasanya pun sangat segar, bedanya ibu. Jadi sangat segar, hangat, dan rasanya unik sekali. Sudah berapa lama? Dan sangat menyehatkan juga, dan sudah berperizinan BPOM halal juga. Sudah berapa lama proses usahanya, Bu? Sudah 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun jalan. Untuk proses penjualan sendiri Bu, seperti apa? Penjualan alhamdulillah dari mulai produksi hingga sekarang pemasarannya walaupun belum kapasitas besar ya tapi lancar. Ya, apalagi waktu pandemi. Oh, butuh banget tuh Bu. Kami itu sampai kewalahan terhadap pesanan dari umum maupun rumah sakit. Nah, cuma kendalanya harga mahal. Begitu pesanan banyak, semua bahan naik. Dan setelah pandemi, sebenarnya itu peluang kami ya untuk berkembang pesat ya. Cuma begitu masyarakat luas tahu bahwa produk lemah ini dibutuhkan karena adanya COVID, mereka semua hampir beberapa persen UKM itu memproduksi produk yang sama. Nah itu, jadi kami yang tadinya antusias sekali, wah luar biasa ya, ke depan ini sangat bisa sukses seperti itu kan, seperti itu kan. Tapi ternyata begitu pandemi terus ya kan, akhirnya banyak yang memproduksi produk yang sama. Di situ kendalanya, tapi saya tidak patah semangat karena kami juga dibantu oleh dinas-dinas perdagangan seperti itu hingga akhirnya bisa ke acara Brilliant Planner ini. Ini udah yang keberapa? Kami lolos itu ini yang keempat. Yang keempat. Tapi baru sekali. Karena kan sudah tahap keempat, cuman saya baru ada kesempatan itu setahun yang lalu mendaftar dan alhamdulillah lolos dari sekian ribu hingga 250 yang ada di JCC sini. Salah satunya ya ini wedang 4 lantai dan Untuk pemasaran sendiri sudah kemana saja Bu? Kalau pemasaran sudah cukup luas di Banyumas Raya sekitar. Kalau luar Jawa ada Sumatera, Lampung itu reseller ya. Jakarta sudah ada juga akhirnya. Bandung, Tasik, Majalengka. Kalau ke luar negeri baru perorangan lah. Masih belum ekspor besar lah, kecil-kecilan masih. Seperti itu. Harapan ke depan Ibu nih dengan ikut pameran ini. Nah ini harapan ke depan karena kami ini kan istilahnya produk rempah yang sangat dibutuhkan nggak hanya di Indonesia, di luar negeri pun sangat membutuhkan loh. Nah harapannya karena di Indonesia di gudangnya rempah-rempah ya, harapan saya bisa ke mancanegara. Ya mungkin dengan bantuan pemerintah atau individu mungkin ya mudah-mudahan bisa seperti itu. Karena bisa go internasional. Ya karena kan kami bangga lah ya dengan Indonesia yang penuh dengan rempah-rempah. Dengan minum wedang banteng ini bisa membangkitkan gairah nggak? Oh, insya Allah bisa. Ini betul-betul bisa ya, karena kami ini dari 9 macam rempah ini ada lada hitam, kayu manis, kapulaga, itu yang bisa membangun hormon lelaki ya, maksudnya ya, apalagi ditambah dengan kuning telur. Nah itu kuning telur dan madu, itu tenaganya menjadi sangat super. Udah liar dong. Untuk memproduksinya sendiri di mana dan karyawannya ada berapa ya Bu? Produksinya di Purwokerto, Sumbang, Desa Sumbang namanya, Kabupaten Banyumas, Purwokerto.
untuk karyawan sementara ini masih 3, tapi saya pun dengan suami ikut bekerja juga, jadi 5 orang lah, termasuk ya 5 orang. Berarti rempah-rempahnya diambil dari daerah Nah, kita? untuk rempah-rempahnya kami bekerja sama dengan para petani. Jadi kita merekrut mereka lah ya, biar mereka itu tertolong, ada pemasaran kan rutin ke saya gitu. Jadi saling sinergi lah dengan petani. Seperti itu. Nama Fauzia, saya adalah owner dari Rinov Sabun. Nah, Rinov Sabun ini berdiri tahun 2019, diawali dari pelatihan jakpreneur Dinas Perindustrian DKI Jakarta yang sekarang menjadi Dinas PPK UKM, Ibu Ratu Elizabeth sebagai kepala dinasnya. Saya berterima kasih kepada dinas sebelumnya, ini sebelum BRI ya, tentunya pasti BRI. Dinas PPKM atau Dinas Perindustrian adalah tangga buat saya, ibu rumah tangga biasa yang bukan apa-apa, jadi membuka berwirausaha gitu. Awalnya saya tukang pempek, tukang kelapa tat, ya dagang-dagang pakaian biasa. Nah, dengan pelatihan yang diberikan pemerintah Jakarta seperti jakpreneur ini, zaman itu bilangnya PKT tahun 2019. Saya mengikuti pelatihan 2 karena saya sudah berusaha atau punya usaha kecil-kecilan, bikin kue, saya ikut kuliner dan pembuatan sabun. Dalam pembuatan sabun ini bukan hanya sekedar belajar atau menerima ilmu seperti, tapi saya kembangin lagi, saya pelajari lebih dalam lagi semuanya sampai hampir setahun, dan sambil belajar sambil terus menjual dan memberikan kepada sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat terdekat. Jadi selama hampir 2 tahun lebih sampai sekarang mau 3 tahun setengah, saya setahun yang lalu bergabung di BRI, Rumah BUMN Jakarta Pusat. Buat saya bukan hanya perut dan dompet yang harus diisi, tapi pikiran kepala yang harus kita isi untuk merubah mindset kita menjadi lebih positif, Bapak-bapak. Kenapa? Karena saya itu ibu rumah tangga, balik lagi pasti pikirannya berbeda dengan yang berwirausaha. Dengan saya belajar ilmu bisnis, saya jadi tahu cara mengembangkan bisnis, jadi tahu manajemen seperti apa, mengelola bisnis seperti apa. Karena saya bukan hanya membuat, menjual, terus terima duit, bukan. Tapi saya mau mengembangkan, punya nilai histori yang bernilai atau memberi manfaat buat orang banyak. Saya tertarik sabun ramah lingkungan ini, selain saya suka dengan air yang bersih. Saya tinggal di BKT, dekat BKT, Mas Tener itu kan dekat Banjir Kanal Timur ya. Saya sering lihat air itu banyak sekali limbah sabunnya. Kebetulan saya punya sedikit ilmu, saya berpikir kenapa nggak saya terusin aja deh, bikin sabun ramah lingkungan dengan bahan-bahan yang aman. Anak alergi yang sensitif lumayan tinggi, tapi akhirnya saya niat baik karena lillahi ta'ala untuk masyarakat umat atau buat orang bersama, saya mencoba terus tekuni ini hingga saat ini gitu. Ya itu aja sekedar informasi mengenai kami dari Rumah BUMN. Tahun yang lalu saya mengirim beberapa sampel produk untuk ikut acara BRI Brilliant 2022. Nggak nyangka karena ini adalah mimpi saya, ada di suatu tempat yang luar biasa, JCC, yang dimana kita tahu tempat ini tempat ajang pameran internasional dan nasional. Dan dari sini mudah-mudahan menjadi sayap buat saya menjadi lebih maju dan besar untuk semuanya. Dan rencana kedepannya adalah masuk pasar ekspor, dan belum lama saya melakukan business matching dengan buyer Ibu Yasmin dari Meksiko. Ternyata yang diminta adalah pasar di sana, pasar wanita, pasar perempuan. Kebetulan saya adalah perempuan, bersyukur sekali dari perempuan untuk perempuan. Untuk kedepannya saya akan membuat rumah industri di mana isinya adalah perempuan muda yang mau bekerja, mungkin dengan keterbatasan biaya tidak bisa sekolah kembali. Jadi saya akan membina mereka untuk bekerja di rumah kami nanti gitu. Minta doanya, dukungannya dari rumah kecil, rumah sederhana, dan saya yang begini adanya bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Terima kasih.
Jakpreneur DKI Jakarta, terima kasih BRI, terima kasih pemerintah Indonesia, terima kasih. Maju terus UMKM Indonesia, UMKM nasional, UMKM Jakarta, Jakpreneur. Produknya tadi apa saja? Maaf. Kenapa, Produknya tadi apa saja? Rinom sabun kita ada 6 produk. Maaf saya. Kami ada 6 deterjen cair, sabun cuci piring, sabun pembersih lantai, sabun cuci tangan, pelicin pakaian, dan softener. Nah, saya ibu rumah tangga yang tiap harinya ngantar anak sekolah, dan di waktu anak sekolah saya pergi untuk belajar bisnis, belajar mengembangkan ilmu bisnis seperti apa. Ini yang saya dapat. Jadi berangkat pagi sekolah anak, saya pergi naik kereta ke rumah BUMN atau ke Jakarta Creative Hub untuk belajar. Pulang sore saya jemput anak saya dan kembali ke rumah. Seperti itu. Dan ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa terus berkembang, niatnya baik. Untuk bahan-bahannya sendiri itu dari mana? Bahan-bahannya kita yang aman, food grade, artinya kita tidak menggunakan pengawet, dan pewarna yang kita gunakan pewarna makanan. Dan bahan pembersihnya itu kita dari citrum, dan pengawetnya dari cuka dan minyak. Udah BPUM ya? Ada, kami sudah berizin berizin Dinkes DKI Jakarta, PKRT, dan sertifikat MUI dan NIB sudah ada. Ini udah masuk ke supermarket gitu? Ada, tadinya ada di 2 supermarket muslim, tapi karena pandemi mereka tutup di 212 sama Sodako-Mart. Pasar saya di pasar B2B, biasanya pengennya pasar seperti perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan rumah makan. Beberapa tempat sudah masuk, dan kedepannya saya ingin memenuhi kebutuhan. Jadi pasar besar sebenarnya. Cuman saya siapin di rumah hanya untuk beberapa sahabat atau teman-teman yang masih suka produk saya gitu. Dan beberapa teman-teman juga yang udah nggak pernah nanya-nanya lagi, langsung pakai aja. Gitu aja bapak-bapak. Untuk produk kulinernya nggak diterusin? Enggak. Jadi kalau kita tuh harus fokus satu kerja. Iya, kalau mungkin saya kerja sana sini nggak fokus. Untuk karyawan sendiri ada berapa Bu di rumah? Saya dibantu bapak dan ada tambahan karyawan lepas gitu. Kami memproduksi di hari Jumat, Sabtu, Minggu saat bapak tidak bekerja. Suami saya pekerja kantoran. Saya jadi bisa punya aktivitas untuk melakukan banyak hal, belajar, memperdalam ilmu agama, tetap bersilaturahmi dengan teman-teman, dan di hari tertentu saya melakukan pekerjaan pembuatan sabun seperti itu. Sekali produksi bisa berapa banyak? Sebentar saya bisa hampir 300 liter atau 30 kilo sampai 400, 500 pun kami sanggup. Per bulan? Sehari? Kami ada mesin Ibu, makanya saya butuh tenaga yang kuat tapi maksimal.